seseorang ini yang divaksinasi dan kemudian dia mengupload bahwa akibat vaksin ini saya merasa gejala A, B, C, D dan belum tentu itu benar kebenarannya. Ditambah dia mengupload ke media sosial. Kalau sudah berita bohong atau hoax, sudah ada undang-undangnya Pak, undang-undang ITE. Oke, makasih Angga. Ternyata Angga setelah season pertama, tamu kita ada dalam tambahannya. Ada teman-teman dari Kejaksaan Negeri, yaitu Bapak Kasih Datun ya, Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Adi Sigiro. Kalau Bapak Adi Sigiro ini Bang Nyas di orang Samosir. Tanahnya banyak di sini Bang. Iya. Dan sama kemudian ada Bapak Kepala Seksi Bina Umum. Nah, bagaimana Bang kalau misalkan pada perjalanannya ketika ada masyarakat yang sudah divaksin, ternyata dia menyatakan diri bahwa dia punya efek samping dan ternyata dia menyampaikannya di media sosial, sehingga itu membuat kisruh lah, membuat orang menjadi ada rasa tidak percaya lagi dengan program vaksin ini seperti itu. Padahal setelah dicek oleh dinas kesehatan terkait, efek samping itu tidak ada gitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini bagaimana Bang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini baik sekali ya tentunya ya. Bagaimana kita membuka pikiran terhadap vaksin ini. Iya. Dan membuka pikiran bagaimana reaksi-reaksi masyarakat, karena reaksi masyarakat ini berbeda-beda. Iya, Bang. Ada dengan sukacita menerima vaksin ini, ada juga yang merasa bahwa vaksin ini adalah merupakan bisa dikatakan ya itulah dalam perspektif negatif pemikirannya. Iya. Nah, kalaupun ada yang mengatakan nanti pada saat dia atau seseorang ini yang divaksinasi dan kemudian dia mengupload bahwa akibat vaksin ini saya merasa gejala A, B, C, D dan belum tentu itu benar kebenarannya. Apalagi ditambah dia mengupload ke media sosial, pasti itu akan menjadi kisruh, akan menjadi berita-berita hoax, kegelisahan, dan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah notabene ini masyarakat mau untuk divaksin. Ternyata dengan berita ini yang notabene belum tentu kebenarannya secara tidak langsung mempengaruhi orang lain. Nah, apalagi kalau sudah berita bohong atau hoax, sudah ada undang-undangnya Pak, undang-undang ITE. Undang-undang ITE dengan di sini pasal 45 dari barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyebabkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai dimaksud dalam pasal 26. Nah, di sini ada pasal 26-nya. Jadi ketika seseorang itu mengupload dan kemudian dikomentari beberapa netizen, nah, itu kena undang-undang ITE itu. Karena dia mengupload tapi kebenarannya belum tentu jelas. Jadi sahabat Green, ini program vaksinasi ini kan program yang salah satu pemulihan ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi jangan coba-coba untuk menyebarkan kabar buruk atau hoax terkait tentang vaksin kalau memang tidak benar. Hati-hati, undang-undang IT, hukuman pidana, hukuman badan itu menanti. Gitu kan Bang ya? Betul. Baik Bang, mungkin saya mau membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Apakah vaksin itu hanya diwajibkan bagi ASN saja, katakan? Mungkin yang melihat kan masih ASN aja disuntikin semua ya. Mungkin yang bisa menjawab itu Pak Kadis. Silakan Bang Kadis, Bang Lipan. Baik, mungkin Pak Fernando. Ini kan masalah keterbatasan kedatangan vaksin kita yang diimpor. Jadi skala prioritas yang dilakukan. Awalnya itu tenaga nakes. Nah, kedua ini kan pelayan publik. Tapi untuk memenuhi pelayan publik itu juga kan belum cukup. Itu yang saya sampaikan tadi.
ya harus ada kesabaran juga di kita semua, terutama masyarakat kita. Semua kan punya giliran. Bertahap ya Bang ya. Iya. Nah, ada lagi pertanyaannya Bang seperti ini Bang. Kalau orang tua Bang yang nanti seperti Ika ada juga nih, nggak bisa nyoblos di TPS, nggak bisa datang ke puskesmas untuk divaksin, itu apakah dilayani juga ke rumah? Nanti tinggal dilapor. Artinya kalau dia ada gangguannya sehingga tidak bisa berjalan atau tidak bisa bergerak, ya nanti ya tim vaksinator akan ke rumah. Tapi jangan pula lah semua tak bisa bergerak, repot kita kan. Iya. Tapi kalau memang betul tidak bisa bergerak dan sebagainya, ada kendala, ya tim vaksinator kita kan bisa home visit. Gak ada masalah itu. Kalau ibu hamil gimana Bang? Ibu hamil kan memang suruh ditunda. Ditunda ya sampai dia melahirkan. Sampai melahirkan, sampai memang dikaji aman atau tidak untuk yang hamil dan menyusui. Nah itu aja. Oke Bang. Nah pertanyaannya mungkin kepada kita semua, apakah tahanan juga nanti akan divaksin juga gitu? Ada pertanyaannya dari salah satu netizen. Semua masyarakat. Semua masyarakat ya. Iya, makanya dari vaksinasi ya. Refocusing anggaran itu kan udah kita anggarkan untuk 70.000 sasaran. Itu anggaran tuh dari APBD Samosir atau APBN? Artinya kita kan harus siap ketika ada regulasi yang bahwa kementerian tidak sanggup, ya kita akan beli kalau ada yang dijual. Seperti itu dia. Baik Bang Dah. Oke. Bang Andi, kalau masalah kemarin ya Bang ya, sudah divaksin. Betul. Dan juga seluruh staf di Kejaksaan. Betul. Nah, bagaimana Bang rasanya setelah divaksin Bang? Ya, saya ketika divaksin baik-baik saja, alhamdulillah, dan semua dari beberapa yang sudah di screen dari 38, 4 ditunda karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Kesehatan, ada yang sakit, ada yang sudah terindikasi atau sudah terkonfirmasi COVID, jadi ditunda 3 bulan kemudian baru bisa, dan ada yang flu dan batuk. Ini salah satu karena sebelum kita divaksin kita ditanya terlebih dahulu, tidak ujuk-ujuk langsung dilakukan vaksinasi. Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat semua bahwa sebelum divaksinasi pasti dilakukan screen oleh petugas vaksinator tadi yang dimaksud Pak Kadis tadi. Nah, gimana rasanya divaksin Bang? Enak ya? Atau tidak ada gangguan? Tidak ada gangguan, malah lebih fit lah, lebih fit dan mulai percaya diri Bang ya. Mulai percaya diri. Jadi tapi tetap kita harus 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetap itu. Betul. Tidak bisa dikesampingkan setelah vaksin kita melepaskan protokol kesehatan. Tetap seiring sejalan. Tetapi kalau misalkan badai ini berlalu, kita bisa kembali ke kehidupan normal Bang ya. Itu yang kita harapkan bersama, kembali ke program vaksinasi ini. Mudah-mudahan bisa kita menggapai ke arah itu Bang. Betul sekali. Sehingga saya himbau kepada semua elemen masyarakat, ayo ketika dilakukan atau dinyatakan sebagai penerima vaksin, marilah bersama-sama kita lakukan vaksin. Baik, luar biasa. Apakah ada program khusus dari Kejaksaan untuk semacam pendampingan dari program vaksinasi ini Bang? Untuk khususnya itu nanti kita mendampingi dalam hal ini Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan di dalam penganggaran, kemudian di dalam hal nanti pengalokasian anggaran tentunya, dan kemudian nanti pada saat tiba pelaksanaan itu kita dampingi secara hukum sehingga untuk pengadaan vaksin itu tidak melawan hukum. Intinya di situ. Baik. Oke, masih di 101.5 FM Radio Samosir Klinika Duni Halak Batak. Masih bersama saya Angga Sagala di sini dan saya masih ditemani oleh Karena Istaka. Oke, mungkin langsung kita jawabnya enggak? Ada telepon. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
Sore dari Rudi di Penggururan. Ya, silakan Rudi. Ya, silakan. Kegiatan seperti karaoke dan lain sebagainya masih beroperasi, itu bagaimana tindakannya dari kejaksaan maupun dari kepolisian? Oh ya, persoalan vaksin kafe-kafe ya, karena di Tenggarai bisa menjadi tempat berularnya COVID ini ya, begitu. Terima kasih. Oke, thank you Rudi di Pangururan. Nah, mungkin ini kepada persoalan kafe nih Pak. Apakah ada yang bisa jawab? Boleh. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi telah bertanya kepada kami. Kami sebisanya untuk menjawab. Iya. Untuk adanya bahwa kafe-kafe masih ada sampai saat ini, memang kami bersama Kapolres selalu mengadakan operasi justisi. Iya. Tepatnya kemarin kami pada tanggal malam minggu ya, malam minggu dan malam Sabtu. Ada beberapa kami jaring, dan ya tentunya kita kerjasama dengan Polres Samosir. Ada beberapa kami tindak karena sudah menyalahi aturan, baik itu mengenai jam tutup beroperasinya suatu kafe, dan ini akan dikhawatirkan menjadi klaster baru. Nah, tentunya itu yang dikhawatirkan. Tetap ada penindakan. Mungkin seperti itu jawaban saya. Iya. Nah ini pemerintah juga telah mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan jauh ya Bang ya. Iya, betul. Dan di tanggal 11 itu kalau nggak salah hari libur ya. Tanggal 10 sampai tanggal 14. Itu juga sebagai bagian juga untuk menghindarkan adanya klaster baru yang dibawa berpindah ke satu kota-kota lain. Baik. Mungkin itu. Oke, Anda ada mau nanya katanya? Saya mau bertanya buat mungkin ini ada kaitannya juga buat Bapak Kadis Kesehatan, begitu juga dengan Bapak Kejari. Jadi misalkan Pak, setelah warga Indonesia secara keseluruhan sudah mendapatkan vaksin dari tahap pertama sampai tahap terakhir, misalkan itu sudah selesai Pak, apakah vaksin ini dilegalkan untuk dijual di apotek ataupun itu di toko obat Pak? Jika itu diilegalkan ataupun itu dilegalkan, sanksi apa yang menyebarkan itu Pak? Sanksi apa yang didapat oleh si penjual yang jika itu diilegalkan Pak? Baik, seperti saya sampaikan tadi Pak Angga, ini kan masih ranah berapa ketahanan orang terhadap vaksin, terhadap setelah divaksin. Kalau toh dia nanti dari kajian seumur hidup, siapa yang mau jual dan siapa yang beli? Kan gitu dia. Nah, regulasi bisa dijual dan tidak bisa dijual juga belum ada ketentuannya. Oh, jadi belum ada ketentuannya? Belum, iya. Jadi sementara kita fokus untuk vaksinasi global atau universal. Nah setelah itu nanti mungkin para ahli punya kajian yang lain. Oh, pokoknya ada kajian selanjutnya ya Pak. Berarti ini belum finalnya ya Pak. Oke, mungkin bisa aja dari saya. Baik. Nah ini ada pertanyaan Bang dari Anju Sinurat, penarik sekali ini. Anju Sinurat Panguran mengatakan, pertama apakah orang penyakit jiwa bisa divaksin? Terutama baru yang kedua, apakah bagi orang yang mengganggu proses penanggulangan wabah penyakit menular seperti virus corona ini dapat dikenai pidana umum juga, kata seperti itu. Nah yang pertama mungkin sama Bang bisa nggak divaksin Bang? Ya kembali ke tadi udah kita definisikan. Oh iya. Selama dia tidak memiliki penyakit autoimun, penyakit gula dengan komplikasi, hipertensinya tinggi, penyakit kanker dalam kemoterapi, dan orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID dan lagi hamil, gila tak gila dia ya bisa divaksin.
Oh, gila juga bisa vaksin? Ya bisa. Oh, iya. Ya, berarti santri bisa divaksin ya. Baik, mungkin pertanyaan tadi Bang, silakan Bang Andi. Ya. Tadi pertanyaannya, Iya. kalau ada yang menghalang-halangi, mengganggu proses penanggulangan wabah penyakit menular seperti virus corona, mungkin contohnya mungkin selain dari vaksin lah mungkin Bang, selain dari program vaksinasi juga menghalangi dinas kesehatan mungkin untuk contoh ini Bang, kan sudah terbukti dia COVID Bang. ya, Depannya warganya tidak percaya, tidak mau dia dimakamkan di tempat yang khusus COVID. Ya. Harus dimakamkan di mereka udah itu nanti dipestakan lagi Mas, lorong Batak ini kan Bang. Nah, itu gimana Bang? Nah, inilah kalau kita merujuk kepada undang-undang, Iya. tentunya kita harus ikut dan patuh terhadap undang-undang itu. Iya. Karena kita adalah negara hukum. Iya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84, di sini pada pasal 14, Iya. barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Iya. sebagaimana diatur dan diancam pidana selama-lamanya 1 tahun. Nah, di sini wabah Iya. bukan terhadap virus corona saja. Oh. Ini termasuk penyakit-penyakit yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat secara luas. Tentunya salah satunya adalah virus corona. Nah, maksud dari undang-undang ini itu secara universal, bukan terhadap corona saja. Iya. Begitu Pak Fernando. Iya, berarti termasuk juga Bang, kan kadang-kadang gini kan Bang, ambulan udah tahu dia kopi HP dikeluarkan dari ambulan kan, Iya. dan udah tahu itu ada terkonfirmasi positif, berarti itu juga masuk dalam undang-undang wabah ini yang bisa dikenakan undang-undang pidana seperti itu Bang ya. Ya, mungkin ada pasal lain di situ kalau menyangkut hal tersebut. Yang jelas salah satunya adalah protokol kesehatan, itu diatur lagi. Iya, diatur lagi ya. Iya, betul. Baik, saya kira itu yang sudah luar biasa. Pertanyaan banyak yang sebenarnya pertanyaan banyak kali Bang, tapi sudah terjawab semua tadi kan. Nanti kalau kita mengulangi kan, nanti kalau nggak para pendengar kalau ingin lengkapnya di jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibacakan ini atau sudah dikirimkan ini, boleh ditonton lagi di YouTube channel Berita TV. Mungkin ada tadi yang terlewatkan, boleh ditonton kembali nanti di Berita TV. Betul. Dan kalau ada yang merasa berkurang terhadap talkshow pada saat sore hari ini, bisa langsung datang ke Kejaksaan Negeri Samosir karena kita memberi konsultasi hukum secara gratis. Baik. Terima kasih Bang Anda, bahwa Kejaksaan Negeri juga memberikan pelayanan konsultasi hukum gratis ya. Terima kasih Bang. Nah, terakhir Bang, mungkin closing statement kepada masyarakat Samosir, silakan Bang. Oke. Kami mengharapkan masyarakat, seluruh elemen masyarakat, khususnya Kabupaten Samosir ini, untuk mengikuti program pemerintah dalam hal ini vaksinasi COVID-19, sehingga dan bisa hidup lebih bersih dan sehat, tentunya seperti itu. Baik, terima kasih buat waktunya, luar biasa. Semoga ini bisa memberikan pencerahan yang baru kepada seluruh masyarakat Samosir. Demikian tadi ngobrol kita bersama para narasumber kita yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Samosir dan Dinas Kesehatan. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua dan menjadi pengetahuan tambahan untuk kita lebih paham tentang program vaksinasi dan aspek hukumnya. Saya Fernando Stangan untuk Berita TV dan Angga Sagala untuk Radio Samosir Green. Horas. Ayo vaksin agar hidup lebih bersih dan sehat. Horas, horas, horas.